Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali share video-video tentang soal SKB penyuluh pertanian. Ya, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena saya sudah lama sekali saya tidak mengupdate ya video tentang SKB penyuluhan pertanian ini karena saya disibukkan dengan kegiatan latsar, pembuatan laporan latsar dan kegiatan-kegiatan saya sehari-hari sebagai CPNS penyuluh pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya berpikir apa yang paling pas saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, saya akan mencoba ya berbagi FR ya soal-soal yang saya gambaran soal yang saya dapat saat saya melaksanakan tes SKB pada tahun yang lalu ya, pada CPNS 2019 itu tesnya tepat pada tahun 2020. Nah, nanti saya akan berbagi FR yang saya dapat soal-soal apa aja ya. Nanti pengembangannya bisa teman-teman kembangkan sendiri. Kemudian saya akan bagi beberapa buah video karena kalau satu video aja mungkin durasinya nanti terlalu panjang. Nanti teman-teman juga bosan ya dengan video tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat video pembahasan kali ini. Kita langsung saja ke contoh soalnya yang berikut ini. Benih dari varietas unggul tanaman pangan dan taman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi merupakan benih inti, benih dasar, benih varietas lokal, benih bina. Benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi itu adalah merupakan benih bina. Ya, ini penjelasannya. Benih bina itu seperti yang di soal tadi ya, benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi. Kemudian ada benih varietas lokal tadi yang di option salah satu optionnya tadi itu merupakan benih yang diproduksi dari varietas lokal itu sendiri. Kemudian benih inti itu biasa disebut NS nucleoside, itu merupakan benih awal ya, benih awal yang penyediaannya itu berdasarkan dari penelitian, pemuliaan dan perakitan. Jadi itu memang benih-benih awal dari proses pembenihan. Nanti ada tingkatannya. Nah, kemudian benih dasar. Nah, selanjutnya dengan foundation seed atau BD adalah keturunan pertama dari BS ya, yang memenuhi standar mutu kelas BD. Nah, itulah merupakan benih dasar. Kemudian soal berikutnya, pengawasan pupuk organik, pupuk hayati, dan pemenah tanah dilakukan pada tingkat pengadaan, peredaran, dan penggunaan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap standar mutu, nomor pendaftaran pemilik pupuk, pengemasan dan pelabelan, standar mutu, nomor pendaftaran, kemudian standar mutu, nomor pendaftaran, pengemasan dan pelabelan, standar mutu, nomor pendaftaran, pengemasan, pelabelan dan pengiriman. Nah, jawabannya adalah standar mutu, nomor pendaftaran, pengemasan dan pelabelan. Jadi pengawasan pupuk organik, pupuk hayati, dan pemenah tanah dilakukan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan. Nah, pengawasan itu dilakukan terhadap standar mutunya bagaimana, nomor pendaftarannya, pengemasannya, sampai ke pelabelannya. Dan pengiriman itu tidak termasuk dalam pengawasan tersebut. Nah, ini penjelasannya. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap
4 poin, yaitu standar mutu, nomor pendaftaran, pengemasan, dan pelabelan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah, merupakan pupuk hayati, pupuk organik, pembenah tanah, formula pupuk. Jawabannya adalah pupuk hayati. Ya. Produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi minimal di tingkat genus dan berfungsi. Nah, fungsinya mikroba itu memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung. Kemudian merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Nah, itu merupakan pupuk hayati. Kemudian kalau pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran-kotoran hewan atau bagian-bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi tanah. Nah, itu merupakan pupuk organik, ya, yang biasa kita sebut pupuk kandang. Kemudian pupuk hayati itu sudah tadi kita jelaskan tadi. Kemudian pembenah tanah itu apa? Pembenah tanah itu adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral, berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi tanah. Ya, itu perbedaannya. Pembenah tanah itu bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi tanah. Kemudian apa pula yang disebut dengan formula pupuk? Nah, formula pupuk itu adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan unsur hara mikro dan mikroba. Nah, itu merupakan formula pupuk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang bertanggung jawab dalam kebijakan pembinaan, pelaksanaan, penyusunan RDK dan RDKK adalah Kepala BPP, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Badan PPSDMP. Ya, ini yang bertanggung jawab dalam kebijakan. Ya, ini kebijakan. Jangan salah teman-teman, jangan terjebak. Ini kebijakan pembinaan, pelaksanaan, penyusunan RDK dan RDKK. Itu adalah Badan BPPSDMP. Nah, itu yang bertanggung jawab dalam kebijakan pembinaan, pelaksanaan, penyusunan RDK dan RDKK. Nah, Badan BPPSDMP bertanggung jawab dalam kebijakan pembinaan, pelaksanaan, penyusunan RDK dan RDKK dengan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun pedoman pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, berkoordinasi dengan unit eselon 1 terkait sebagai acuan bagi pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Tugas berikutnya, mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK kepada pelaksana penyuluhan dan instansi terkait, baik itu di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK. Yang keempat, melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut. Bagaimana evaluasinya ya?
Kemudian tugas berikutnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK bersama dengan eselon 1 terkait sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program nasional. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian atau alsintan, serta modal kerja merupakan rencana kerja penyuluh, rencana kerja tahunan penyuluh, rencana definitif kelompok, rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam itu merupakan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Ya, ini rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam ya teman-teman, satu musim tanam bukan 1 tahun, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi. Jadi rencana apa yang isinya yang apa namanya dalam RDKK ini, apa isinya? Itu kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alsintan, serta modal kerja. Nah, itu yang disusun rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam. Nah, sedangkan kalau RDK, rencana definitif kelompok itu rencana kerja usaha tani dari Poktan untuk 1 tahun, ya, bukan untuk satu musim tanam, untuk 1 tahun, yang disusun melalui musyawarah berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produksi, pengorganisasian, dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Nah, itu tadi beberapa contoh soal dan prediksi berdasarkan FR pengalaman pribadi saya yang saya dapati ketika tes kemarin, tes SKB kemarin. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, dan nanti video berikutnya saya akan lanjutkan lagi pembahasannya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-temannya bagi yang membutuhkan. Semoga teman-teman lulus di tahun ini menjadi penyuluh pertanian, CPNS penyuluh pertanian, CPNS pertanian, dan Kementerian Pertanian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.